Nah, kita tunggu Tuan Saptarangga. Jadi kau tahu, Tuan Patih Damawulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirilah. Saya anak meminta muda maaf kepadamu, Tuan Patih Damawulo. Berdirilah anak muda. Kau bukan sedang berhadapan dengan orang yang kau benci. Sungguh Tuan Patih Damawulo, saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri bila mana tidak ada ampunan dari Tuan Patih Damawulo. Tuhan saja Maha Pengampun. Apalah daya saya. Hanya ciptaan. Saya memaklumi. Jiwa mudamu masih menggebu. Yang terpenting di sini adalah kesalahan yang sudah kau perbuat. Kau harus menyadarinya. Dan kau harus berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Adanya dendam di dalam hati saya. Karena saya sedari kecil sudah diceritakan tentang kematian ayah saya. Itu mengapa ketika saya melihat pedang yang sama yang Patih gunakan, saya terpancing amarah. Sekali lagi saya mohon maaf Tuan Patih Damawulo. Saya memakluminya, Saptarangga. Jiwa muda seperti dirimu itu, kau masih bisa dengan mudahnya terbawa arus kemana saja yang akan kau lalui. Benar Tuan Patih Damawulo, bahwasanya saya masih sangat bodoh dan perlu belajar banyak dari sekitar saya. Itulah yang harus kau lakukan. Bukan kau bersujud ataupun bertepuk lutut seperti itu. Seorang pendekar harus mengakui kesalahan yang sudah diperbuat dan harus memperbaikinya. Busungkanlah dadamu, tegakkanlah kepalamu. Pada saat itu, saya memang diperintahkan oleh raja saya untuk mengambil sebuah pusaka ke kediaman Gandamana. Maka saya menjalankan tugas itu. Dan pada saat saya sampai ke tempat kediaman Gandamana, saya melihat banyak sekali pasukan yang sedang menyerbu kediaman Gandamana. Saya yang tidak tahu titik permasalahannya seperti apa. Karena yang saya tahu di situ adalah Gandamana. Saya berusaha menolong sebisa-bisa saya untuk menyelamatkan Gandamana. Tapi sayangnya, walaupun saya sudah berhasil mengalahkan beberapa pasukan yang menyerang Gandamana, saya tidak bisa menyelamatkan dari Gandamana itu. Tapi sebelum kematian Gandamana, dia berpesan terhadap saya. Dan Gandamana menyerahkan salah satu pedangnya kepada saya. Dan pedang yang satunya lagi diletakkan di atas tubuhnya untuk diserahkan anaknya nantinya. Dia mengatakan, kau pantas mendapatkan pedang ini. Kau anak muda yang bisa diandalkan untuk menggunakan pedang ini. Dan pedang yang satunya lagi, ini akan saya serahkan untuk anak ataupun keluarga saya. Itulah yang disampaikan terakhir oleh Gandamana. Dan mengenai manik-manik yang kau berikan ataupun tunjukkan terhadap saya, jujur saja saya tidak tahu mengenai hal itu. Bisa saja manik-manik itu jatuh dari ikat kepala saya di atas tubuh Gandamana pada saat saya berusaha mengangkat Gandamana dan membawa masuk Gandamana. Sekarang saya sudah mengerti Tuan Patih Damawulo. Sekarang pikiran saya lebih terbuka. Hati saya menjadi lega karena saya sudah mengetahui bagaimana kisah cerita tentang kematian ayah saya. Jika boleh saya memberi saran untuk dirimu, hentikanlah pencarianmu terhadap pembunuh ayahmu itu. Karena saya yakin
dendam itu bukanlah tugas dari dirimu. Saya yakin di dunia ini karma itu ada. Biarlah Tuhanlah yang membalaskan dendammu. Dan jika Tuhan berkehendak, tentunya kau akan menyaksikan karma itu datang di hadapanmu. Jadi, biarkanlah Tuhan sendirilah yang akan membalaskan kematian ayahmu itu. Besar kecilnya, Tuan Patidharma Wulung lebih berpengalaman tentang kehidupan ini. Saya akan mengikuti saran dari Tuan Patidharma Wulung. Saya tidak akan mencari siapa sebenarnya yang membunuh ayah saya. Dan semoga saja ketika karma itu datang, saya berada di tempat itu untuk menyaksikan karma dari Tuhan kepada sang pembunuh ayah saya. Berdoalah yang terbaik. Ayahmu sudah tenang di sana. Lebih baik kau mendoakan ayahmu daripada kau sibuk mencari untuk membalaskan dendam yang ada di dalam tubuhmu. Pasti Tuan Patidharma Wulung. Saya tidak ada hentinya mendoakan kedua orang tua saya yang memang sudah tidak ada. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada dirimu, Setar. Mengenai hubunganmu dengan Dewi Manuta, saya akan serahkan kembali. Apakah kau ingin melanjutkan hubungan itu, ataupun kau akan menghentikan hubungan itu? Itu kembali lagi terhadapmu. Mohon maaf Tuan Patidharma Wulung. Dari kejadian ini, saya rasa saya tidak akan melanjutkan hubungan saya dengan Dewi Manuta. Saya sadar diri, kesalahan ini dimulai dari saya. Saya tidak pantas dengan sifat saya yang masih memiliki dendam kepada orang lain. Saya tidak pantas bersanding dengan Dewi Manuta yang saya rasa saya tidak akan melanjutkannya. Mengenai pantas ataupun tidaknya kau bersanding dengan Dewi Manuta, bukanlah hak dirimu untuk mengatakan itu. Juga bukanlah hak saya untuk mengatakan itu. Jika memang Tuhan sudah menakdirkan untuk kalian berdua bersanding, tidak ada satu makhluk pun yang berhak mengatakan kalian berdua itu tidak pantas. Jika kau masih berharap terhadap hubungan ini, apakah kau sudah menanyakan kepada Dewi Manuta sendiri? Saya tidak ada keberanian untuk menanyakan tentang perasaan saya ataupun perasaan Dewi Manuta terhadap saya. Benar yang diucapkan oleh Patih dan Separangga. Alangkah baiknya tidak ada salahnya kita dengarkan langsung saja apapun jawaban dari Dewi Manuta. Benar sekali. Mengenai jodoh di dunia ini, tidak ada yang tahu. Jika memang di dalam hati kecilmu masih menginginkan untuk bersanding dengan Dewi Manuta, alangkah baiknya kau mengatakan apa yang sebenarnya ada di dalam dirimu. Mengenai nantinya jawaban apa yang akan diberikan oleh Dewi Manuta, itu terserah Dewi Manuta sendiri. Tapi mohon maaf Tuan Patidharma Wulung, untuk sampai saat ini saya tidak ada keberanian sedikit pun untuk datang ke tempat Dewi Manuta dan bertanyakan hal itu. Seperti ini saja, saya bisa mendatangkan Dewi Manuta untuk hadir ke tempat ini. Bila mana itu jalan terbaik, saya akan terima. Saya akan tanyakan langsung kepada Dewi Manuta. Dewi Manuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dewi. Waalaikumsalam. Mohon maaf Dewi Manuta, jika saya mengganggu dirimu. Saya sengaja mendatangkanmu ke tempat ini karena
Setarangga ingin mendengarkan jawaban dari dirimu secara langsung. Apakah kau masih menerima Setarangga ataupun tidak? Setelah Setarangga melakukan kesalahan di hari di mana kalian berdua akan melakukan hal sakral, yaitu sebelumnya saya mohon maaf. Saya telah melakukan kesalahan besar di hari di mana kita akan menang. Ini di luar kendali saya. Saya mohon maaf. Dewi, Iya, Mas. lindungi. Mas Rangga memang tidak bersalah. Dan saya yakin semua yang terjadi memang kehendak dari Tuhan, Mas. Tapi saya ingin untuk melanjutkan kenyataan kita atau membatalkan. Saya bingung, Mas. Terus terang saja, Dewi. Saya pun sebenarnya merasa tidak pantas untuk melanjutkan hubungan kita. Walaupun di sisi lain sangat besar rasa cinta saya terhadap Dewi. Rasa sayang saya terhadap Dewi. Tetapi dengan sebuah kejadian yang baru saja terjadi, saya merasa sangat tidak pantas. Saya merasa sangat egois bila mana saya melanjutkan hubungan kita, Dewi. Sungguh, saya lelaki yang sangat tidak baik untuk disandingkan dengan Dewi. Jangan berbicara seperti itu, Mas. Bertapalah, Dewi. Maaf, berikan Dewi waktu untuk menangkan diri. Baiklah, Dewi Manuta. Saya, Setarangga, dan yang lainnya akan menunggu jawaban dari kalian. Karena semua keputusan ini adalah kau yang menentukannya. Karena kaulah yang akan menjalani hidup bersama Setarangga. Jadi, alangkah baiknya sebelum kau memberi keputusan yang terbaik untuk kalian berdua, lebih baik kalian berdua menenangkan diri kalian masing-masing, tenangkan hati kalian masing-masing, dan jernihkanlah pikiran kalian masing-masing. Bersujudlah, minta petunjuklah
apa yang harus kalian lakukan. Terus terang saja, Pati. Saya akan menunggu sampai Dewi Manika memberikan jawaban. Apakah akan melanjutkan ataupun tidak melanjutkan hubungan ini dengan saya. Sembari saya menunggu jawaban dari Dewi Manika, mungkin saya akan berjalan dengan manusia ini. Karena kebetulan jalan kita sama untuk menumpas kejahatan dan kebatilan. Baiklah. Apa keputusan yang kau berikan itu? Itu adalah yang terbaik untukmu. Dan untukmu, Manuta. Pikirkanlah baik-baik agar kau tidak menyesal di kemudian hari. Tenangkanlah hatimu terlebih dahulu. Jernihkanlah pikiranmu terlebih dahulu. Sujudlah dan mintalah petunjuk kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Berikan satu cewek minta doanya agar dia menemukan keputusan yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Setarang. Saya ingin mengajak kau ke tempat saya terlebih dahulu. Apakah kau berkenan untuk ikut saya? Baik Tuan Pati Damawulu. Apapun permintaan dari Tuan Pati Damawulu, saya akan ikuti. Dan mohon maaf, jika kau menginginkan pedang ini, saya akan serahkan pedang ini karena ini adalah pedang dari ayahmu. Mohon maaf Tuan Pati Damawulu, saya sangat tidak berhak dengan pedang yang dipegang oleh Pati. Walaupun memang pedang itu dibuat oleh ayah saya, tetapi mendiang ayah saya sudah menitipkan, sudah mewariskan pedang itu terhadap Pati. Pati yang lebih berhak untuk memegang pedang itu. Lagi pula, saya sudah memegang pedang yang sama dengan pedang yang Pati pegang. Baiklah, jika itu memang keputusan, saya akan menerima amanah ini dari ayahmu, bahkan dari keturunannya, anaknya, yaitu dirimu Setarangga. Terima kasih Tuan Pati Damawulu sudah menjaga amanah dari ayah saya dengan baik. Insya Allah. Baiklah, mohon maaf manusia. Siapa Pati? Saya akan mengajak Setarangga terlebih dahulu ke tempat saya. Semoga Pati. Karena ada banyak hal yang ingin saya bicarakan dengan Setarangga. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Semuanya sudah ada titik terangnya. Walaupun jawaban dari Jembargon itu masih ngambang ya, bahwasanya dia ingin berpikir-pikir terlebih dahulu atau menenangkan hatinya terlebih dahulu teman-teman.